Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Andi Rosandi. Nah, kali ini Pak Andi akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Apa saja sih faktor pendorongnya dan faktor penghambatnya? Nah, yang pertama Pak Andi akan membahas dulu mengenai faktor pendorongnya. Jadi, ada dua faktor pendorongnya. Yang pertama adalah kesamaan maupun perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di ASEAN. Sebagai contoh, misal Indonesia dengan negara Malaysia sama-sama menghasilkan minyak bumi, jelas mereka akan bekerja sama di organisasi yang mengelola tentang minyak bumi. Misalnya OPEC. Kemudian ada lagi, misalnya Indonesia dengan Malaysia juga misal kerjasama mengenai sumber daya alam yang mereka miliki, yaitu misalnya ikan ataupun kayu ataupun tanaman. Nah, itu mereka akan bekerja sama. Kemudian tentang sumber daya alam yang berbeda, jelas ketika sumber daya alamnya berbeda yang tidak dimiliki oleh Indonesia tetapi dimiliki oleh negara lain, pasti Indonesia akan bekerja sama dengan negara lain tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Misal teknologi kita belum bisa memenuhinya, nah di Indonesia maka kerjasama dengan Singapura ataupun Malaysia. Yang kedua, faktor pendorongnya adalah kesamaan wilayah, sama-sama wilayah di ASEAN. Jelas itu akan bekerja sama, mereka akan bekerja sama untuk menjaga keamanan wilayah tersebut, baik dari teroris maupun narkoba, penyelundupan barang-barang ilegal, keamanan negara-negara ASEAN. Saya kira itu dua pendorong kerjasama ASEAN. Sekarang kita lanjut ke faktor penghambatnya. Sekarang yang kedua adalah faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi bangsa. Kalau menurut saya sekarang semuanya sudah terbuka untuk bekerja sama. Tidak ada lagi ideologi-ideologi yang memaksa untuk tidak bekerja sama, karena sekarang zamannya sudah global. Tiap ideologi negara pasti akan membuka kerjasama dengan negara lainnya. Kemudian yang kedua, adanya konflik dan peperangan. Jelas adanya konflik dan peperangan ini akan menghambat yang namanya kerjasama. Tidak mungkin negara lain akan bekerja sama ke negara yang sedang konflik dan berperang. Itu akan mengancam keselamatan dari orang yang diutus untuk bekerja sama ke negara tersebut. Yang ketiga adalah kebijakan protektif atau kebijakan melindungi. Misal Indonesia akan melindungi hasil produk-produk petani mereka. Jelas pemerintah Indonesia akan melarang impor produk-produk dari luar negeri. Misalnya padi sedang panen, bawang sedang panen. Nah, diusahakan mungkin kita jangan impor padi dan bawang dari negara lain. Kenapa? Karena demi menyelamatkan petani-petani kita agar barang-barangnya tetap laku. Yang keempat adalah kepentingan tiap-tiap negara. Pasti setiap negara punya kepentingannya masing-masing. Apakah akan bekerja sama atau tidak? Jadi harus diperhatikan kepentingannya semacam apa. Misal tidak akan bekerja sama, lebih memilih bekerja sama ke negara di luar ASEAN. Nah, saya kira cukup itu saja dari Pak Andi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.